Selamat pagi, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali tentunya dalam program TVR 09. Bersama saya Alfat Rizky dan juga dengan rekan saya. Dan saya Elisa Purba. Pemirsa, dalam 30 menit ke depan kami akan menyajikan kepada Anda sejumlah berita nasional. Khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda untuk memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa TVR 09 pagi ini kita awali dari Ketua Presidium Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia Diah Pitaloka berharap masyarakat nantinya ikut mengawal aturan turunan dari Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada fase 1000 hari pertama kehidupan atau Undang-Undang KIA. Ketua Presidium Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia Diah Pitaloka berharap masyarakat nantinya ikut mengawal aturan turunan dari Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada fase 1000 hari pertama kehidupan atau Undang-Undang KIA. Dia mengungkapkan poin penting dalam Undang-Undang KIA ini antara lain pembagian peran pengasuhan anak oleh ibu dan ayah, pemberian cuti melahirkan bagi ibu minimal 3 bulan dan bisa diperpanjang hingga 6 bulan, serta cuti pendampingan bagi ayah saat istri melahirkan. Norma ini menjadi sangat penting, apalagi bicara fokus pada 1000 hari pertama kehidupan manusia ya. Dan kenapa ini penting? Karena salah satu outputnya adalah peningkatan kualitas hidup manusia. Dan dari naskah akademik yang ada, problematika kesejahteraan ibu dan anak seperti masih tingginya angka kematian ibu. Kita kalau nggak salah nomor 2 di Asia, lalu juga tingkat stunting yang juga masih sangat tinggi, juga stunting, angka kematian ibu gitu ya. Dan walaupun ini bukan ternyata problem ini tidak hanya menyangkut satu sektor. Tidak hanya itu, Undang-Undang KIA juga nantinya diharapkan menjadi solusi menekan angka kasus kematian ibu karena akses kesehatan yang kurang memadai, serta tingginya angka stunting karena kekurangan gizi. Andri dan Koko, TVR Parlemen, melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya pemirsa. Kejadian longsor di Tol Bogor Ciawi Sukabumi atau Bocimi yang terjadi beberapa waktu lalu dinilai terjadi akibat tidak dilibatkannya Kementerian PUPR dalam proses perencanaan dan pembangunan, ditambah kesalahan dalam desain pembangunan. Kejadian longsor di Tol Bogor Ciawi Sukabumi atau Bocimi dinilai akibat tidak dilibatkannya Kementerian PUPR dalam proses perencanaan dan pembangunan ditambah kesalahan dalam desain pembangunan. Anggota Komisi 5 DPR RI Edi Santana Putra menyayangkan minimnya keterlibatan Dirjen Bina Marga terhadap pembangunan Tol Bocimi. Seharusnya Kementerian PUPR menjadi leading sektor mulai dari tahap perencanaan, pembebasan lahan, hingga proses pembangunan jalan tol ini. Menurut Edi, diperlukan kajian yang matang dalam proses perbaikan dan perencanaan suatu pembangunan, terutama di daerah yang rawan bencana, agar kejadian longsor seperti di tol ini tidak terulang kembali. Saya dari awal di sini dulu, untuk urusan jalan tol, menanyakan ke Menteri PU, Dirjen Bina Marga, apakah Anda, Pak Dirjen, yang bertanggung jawab terhadap infrastruktur jalan dan jembatan ya di Indonesia ini, apakah ada pengawasan dari Anda? Ternyata tidak ada. Kalau penyerahan ada, uji kelayakan jalan tol, oh ini udah bisa operasi. Tapi tahapan-tahapan itu tidak ada. Harusnya PUPR ikut. Mulai dari perencanaan pembebasan lahan sampai timur. Komisi 5 DPR RI meminta Kementerian PUPR serta para pemangku kepentingan lainnya menggelar audit konstruksi teknis sebelum jalan dioperasikan kembali. Mario Hasiholan, TVR Parlemen, melaporkan. Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar menggelar bedah buku di Universitas Wahid Hasyim Semarang bersama dengan para sivitas akademika. Dan informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah di TVR 09.
sini ditambang. Konflik yang terjadi, Warga sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat hanya di TVR Parlemen. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Kembali di TVR 09, bedah buku karangan Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar berjudul Mandatori Kesejahteraan mencerminkan perjalanan hidupnya selama berkarir di bidang eksekutif dan juga legislatif. Muhaimin berharap pengalaman yang tertuang dalam tulisan ini dapat menjadi inspirasi bagi para pembacanya. Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar menggelar bedah buku di Universitas Wahid Hasyim Semarang bersama para sivitas akademik. Buku yang berjudul Mandatori Kesejahteraan membahas tentang konstitusi dan mandat negara. Muhaimin mengatakan, kontribusi kecil yang diberikan untuk negara dicurahkan dalam sebuah tulisan mengenai upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang harus sesuai dengan mandat konstitusi. Selain itu, agama sebagai penopang hidup juga diyakini masyarakat sebagai bentuk spiritualisme untuk kemajuan bangsa. Tentu bagian utama dari target pembangunan kita adalah kesejahteraan. Nah, kita berharap dengan buku ini kita mempertegas peta ikhtiar kita, peta usaha kita. Sehingga keberhasilan pembangunan itu tidak membutuhkan banyak waktu, tidak juga terjadi pelencengan dari cita-cita mandat konstitusi. Yang kedua yang lebih penting dari itu, hari ini kita ingin melakukan evaluasi sejauh mana peran agama di dalam proses kemajuan bangsa. Karena agama Islam di Indonesia adalah agama yang jumlah pemeluknya terbesar, yang itu adalah potensi spiritualnya, keyakinannya, keimanannya bisa menjadi penopang kemajuan bangsa. Muhaimin berharap buku ini dapat menjadi contoh dalam mematuhi dan menjalankan mandat konstitusi, menjauhkan dari segala bentuk korupsi, serta memajukan bangsa Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan. Dari Jawa Tengah, Bani TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, jelang Hari Raya Idul Adha, Komisi 4 DPR RI mendorong Kementerian Pertanian untuk mengencarkan sosialisasi kepada masyarakat terkait prosedur penyembelihan hewan kurban. Pasalnya, penyembelihan yang benar perlu diketahui untuk memastikan keamanan dan kesehatan hewan. Jelang Hari Raya Idul Adha, Komisi 4 DPR RI mendorong Kementerian Pertanian untuk menggencarkan sosialisasi kepada masyarakat terkait prosedur penyembelihan hewan kurban. Pasalnya, penyembelihan yang benar perlu diketahui masyarakat untuk memastikan keamanan dan kesehatan hewan. Anggota Komisi 4 DPR RI Endang Setiawati mengatakan, penyembelihan hewan tidak bisa dilakukan secara sembarangan karena dapat berdampak pada kesehatan masyarakat. Karenanya ia meminta Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian untuk mensosialisasikan prosedur penyembelihan hewan kurban yang benar, mulai dari usia ideal hewan kurban, cara menyembelih yang benar, hingga pentingnya pendampingan dokter hewan. Menurutnya sosialisasi ini perlu dilakukan hingga ke masjid penyelenggara pemotongan hewan kurban. Harusnya sudah punya SOP-nya. Dan juga ada perda, peraturan daerah mendorong untuk ada tadi memeriksa kesehatan hewannya. Kemudian idealnya umur berapa,
itu harus ada SOP yang disosialisasikan ke setiap masjid. Jadi kan sekarang ini banyak sekali masjid-masjid yang menyebarkan itu, tapi SOP-nya nggak pernah dijelaskan. Misalnya umur korban, kemudian idealnya, terus harus ada dokter hewan atau selain dokter hewan mestinya ada relawan lah yang membina, yang menjelaskan bahwa hewan itu sehat atau sakit gitu. Lebih lanjut, Endang menyebut, pemeriksaan kesehatan dan pendampingan penyembelihan hewan kurban merupakan tanggung jawab pemerintah untuk menjaga masyarakat dari berbagai penyakit seperti PMK dan antraks. Dari Bangka Belitung, Handoko TVR Parlemen melaporkan. Dalam 3 tahun terakhir, lifting migas mengalami tren penurunan. Komisi 7 DPR RI mengkritisi penurunan ini karena tidak sejalan dengan pengembalian biaya operasi oleh negara atau cost recovery yang terus meningkat bagi industri hulu migas. Dalam 3 tahun terakhir, lifting migas mengalami tren penurunan. Pada RAPBN tahun anggaran 2025, Kementerian ASDM mengusulkan target lifting minyak sebesar 580 hingga 601 ribu barel minyak per hari dan lifting gas sebanyak 1.003 hingga 1.047 barel setara minyak per hari. Komisi 7 DPR RI mengkritisi penurunan ini karena tidak sejalan dengan pengembalian biaya operasi oleh negara bagi industri hulu migas atau cost recovery yang terus meningkat. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Bambang Haryadi mengatakan kondisi ini dapat merugikan negara. Pasalnya negara harus membayar mahal cost recovery kepada perusahaan migas, padahal jumlah bagi hasil migas yang diterima negara terus anjlok. Dicatat hingga kuartal 1 2024, realisasi lifting minyak baru mencapai 567 ribu barel per hari, dengan realisasi cost recovery hanya 30% dari target APBN 2024. Kalau ntar kita bandingkan biaya yang keluar negara yang menginginkan peningkatan terhadap produksi, ternyata biar pemerintah, presiden juga tahu bahwa selama ini apa yang niat baik beliau untuk meningkatkan produksi minyak itu tidak berbanding lurus. Lebih lanjut, anggota Komisi 7 Nasirul Falah Amru meminta pemerintah meningkatkan produksi migas dengan memperbaiki pola produksi dan eksplorasi migas di tanah air, termasuk memperketat proses tender terhadap mitra Pertamina dan SKK Migas. Mitra dari Pertamina dan ataupun SKK Migas yang melakukan tender ini juga harus dilakukan sangat ketat sekali. Jangan sampai mitra tersebut juga kecakapannya dalam melakukan pengelolaan, eksplorasi dan sebagainya ini kurang cakap dan memang bukan di bidangnya. Adila dan Teguh, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI mengikuti pertemuan Asian Interparliamentary Assembly atau AIPA KAUKUS ke-15 di Jarudong, Brunei Darussalam. Dan dalam kesempatan itu, Ketua Tim Delegasi DPR RI Putu Supatmarudana menekankan transformasi digital ekonomi dan keberlanjutan harus memberikan manfaat dan kontribusi yang nyata bagi masyarakat di ASEAN. Dan kami akan hadirkan informasi selengkapnya sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD 3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri.
Terima kasih Anda masih menyaksikan TVR 09. Pemirsa, masyarakat yang termarginalkan dan tidak memiliki akses terhadap finansial harus menjadi fokus dalam transformasi digital, ekonomi, dan keberlanjutan. Dan dalam forum AIPA Kaukus yang ke-15, DPR RI mendorong pentingnya kerjasama pemerintah dan parlemen untuk memperkuat keamanan cyber. Pemirsa, simak informasi mendalam yang telah disajikan oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam Lensa Parlemen untuk Anda. Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI mengikuti pertemuan ASEAN Interparliamentary Assembly atau AIPA Kaukus ke-15 di Jerudong, Brunei Darussalam. Dalam kesempatan itu, Ketua Tim Delegasi DPR RI Putu Supatmarudana menekankan transformasi digital ekonomi dan keberlanjutan harus memberikan manfaat dan kontribusi yang nyata bagi masyarakat di ASEAN, khususnya masyarakat yang termarginalkan dan tidak memiliki akses terhadap finansial. Dalam sesi tripartite forum panel Digital Transformation and Sustainability itu, Putu membahas pentingnya kerjasama pemerintah dan parlemen untuk memperkuat keamanan siber. Ia juga menyampaikan pentingnya harmonisasi dan sinergi sektor ekonomi digital untuk mendorong pembangunan berkelanjutan yang bisa mengangkat derajat UMKM. Bahwa kesustainability-an atau kesinambungan yang berkelanjutan itu justru adalah transformasi digital yang memberikan tools dan komitmen kepada masyarakat yang terbawah, dalam hal ini usaha mikro, kecil, dan menengah. Dengan komitmen itu, kita sebagai parlemen dalam hal ini menggunakan fungsi oversight itu mengawasi agar mereka selalu memiliki peran dan kontribusi terhadap pembangunan dan peningkatan capacity building dari small atau micro, small, medium company kita, usaha kecil, mikro, dan menengah kita. Dan pada ujungnya adalah bagaimana menjembatani Indonesia yang sangat beragam dan diverse ini, tentu nantinya agar masyarakat di berbagai tempat mampu langsung melakukan transaksi digital atau terlibat dalam digital ekonomi dan mendapatkan kesejahteraan dan manfaat. Nah, sebetulnya esensi daripada diskusi kita adalah di situ. Kita tahu isunya menyangkut resilience dalam bidang digital, mengenai cyber security-nya, tapi di sisi lain itu harus difikirkan oleh regulator atau government bersama parlemen. Tapi rakyat pada ujungnya mereka harus mendapatkan kesejahteraan daripada transformasi digital yang terjadi, dan tentu isu ini kita angkat dan kita ingin memastikan bahwa apa yang kita miliki di berbagai tempat di belahan ASEAN ini mampu juga bersanding dan mampu kita pasarkan ke berbagai tempat di seluruh dunia dengan konsep daripada digital transformation itu. Kita berharap semua pihak dapat mendapatkan manfaatnya. Nah, tentu saya sampaikan ini bukan menyangkut isu yang eksklusif elit untuk big corporation, tapi ini adalah isu untuk memberdayakan UMKM kita, menghadirkan UMKM kita, mentransformasi, membawa mereka kepada ekonomi digital dan manfaatnya langsung memberikan kontribusi kepada seluruh masyarakat di ASEAN, dan yang terpenting mendapatkan manfaat kepada seluruh masyarakat Indonesia. Perlu sinergi yang baik antara parlemen, pemerintah, dan sektor swasta dalam mendorong transformasi digital berkelanjutan yang tidak hanya menguntungkan korporasi besar, tetapi juga bisnis kecil dan masyarakat luas. Salah satu tujuan dari SDGs di bidang ekonomi digital adalah mengentaskan kemiskinan, mensejahterakan masyarakat, serta pelaku UMKM. Di sisi lain, transformasi digital harus tetap mengedepankan sisi humanis dengan menjaga interaksi langsung antara masyarakat di kawasan ASEAN. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, selain Idul Fitri, Idul Adha juga merupakan salah satu hari raya penting bagi umat Muslim. Ya, setuju sekali Alisa, karena memang seperti halnya dengan Idul Fitri nih, Nusantara kita ini juga memiliki beragam tradisi Idul Adha yang tentu menarik untuk kita semua ketahui. Dan tentu penasaran nih, apa saja tradisi yang unik tersebut? Tetaplah bersama kami pemirsa, jangan kemana-mana, usai jeda kami kembali. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI.
Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahantanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut Undang-Undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Ya, kembali pemirsa di TVR 09. Pemirsa, Idul Adha merupakan puncak bulan Zulhijjah yang identik dengan pemotongan hewan kurban. Dan dalam perayaannya, Indonesia ini memiliki beberapa tradisi nih yang unik di tiap daerahnya, yang tidak hanya syarat akan makna keagamaan, namun juga mengandung pesan-pesan kebersamaan, rasa syukur, serta toleransi umat beragama. Dan tentunya tanpa berlama-lama, langsung saja kita saksikan tayangan tradisi unik Rayakan Idul Adha di Nusantara dalam segmen Intips, informasi dan tips untuk Anda. Hai pemirsa TVR Parlemen, Hari Raya Idul Adha adalah hari besar yang selalu dinantikan oleh umat muslim. Waktu yang bertepatan dengan datangnya musim haji ini menjadi momen yang pas untuk menumbuhkan rasa kasih sayang dan kepedulian terhadap sesama. Hari Raya Idul Adha identik dengan menyembelih hewan kurban berupa sapi, kambing, atau domba dan membagikan dagingnya kepada orang-orang yang kurang mampu. Ternyata, di Indonesia, terdapat beberapa tradisi unik di berbagai daerah dalam menyemarakan Idul Adha. Tradisi ini merupakan bentuk akulturasi dari budaya-budaya yang ada di Nusantara dengan agama Islam yang masuk ke Indonesia. Intips kali ini telah merangkum beberapa tradisi unik jelang Idul Adha di Indonesia. Tradisi Apitan di Semarang. Tradisi Idul Adha Apitan biasa dirayakan di Semarang. Tradisi apitan ini merupakan bentuk rasa syukur atas rezeki berupa hasil bumi yang diberikan oleh Yang Maha Esa. Di Semarang, tradisi ini biasa diisi dengan pembacaan doa yang dilanjutkan dengan arak-arakan hasil tani, ternak, dan nantinya hasil tani yang diarak ini akan diambil secara berebutan oleh masyarakat setempat. Tradisi ini dipercaya menjadi kebiasaan para wali songo dulu sebagai bentuk ungkapan rasa syukur di perayaan Idul Adha. Tradisi Grebek Gunungan, Yogyakarta.
Tradisi grebek gunungan yang dirayakan oleh masyarakat Yogyakarta ini sepintas hampir mirip dengan tradisi apitan dari Semarang. Warga Muslim Yogyakarta akan mengarak hasil bumi dari halaman keraton sampai Masjid Gede Kauman. Arak-arakan hasil bumi ini berjumlah 3 buah gunungan yang tersusun dari rangkaian sayur mayur dan buah. Di Yogyakarta, tradisi ini dilaksanakan setiap hari besar agama Islam. Grebek Syawal dilaksanakan saat Idul Fitri, sedangkan tradisi grebek gunungan dilaksanakan pada perayaan Idul Adha. Masyarakat setempat percaya apabila berhasil mengambil hasil bumi yang disusun dalam bentuk gunungan bisa mendatangkan rezeki. Tradisi Gamelan Sekaten, Cirebon. Terdapat sebuah tradisi perayaan Idul Adha dari Cirebon yang dipercaya merupakan dakwah dari Sunan Gunung Jati sebagai penyebar agama Islam di tanah Cirebon. Tradisi ini disebut tradisi Gamelan Sekaten yang selalu dibunyikan setiap perayaan hari besar agama Islam, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Alunan gamelan yang berada di sekitar area Keraton Kesepuhan Cirebon menjadi penanda bahwa umat Muslim di Cirebon merayakan hari kemenangan. Rangkaian gamelan dibunyikan sesaat setelah Sultan Keraton Kasepuhan keluar dari Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Tradisi megang di Aceh. Jika perayaan hari besar agama Islam akan tiba, banyak sekali pedagang daging akan menjajakan daging-daging segar yang digantung dan bisa dibeli oleh masyarakat Aceh. Tradisi megang yang berasal dari kata mak megang adalah tradisi yang sangat familiar untuk masyarakat Aceh, terutama di saat hari-hari besar keagamaan. Tradisi megang sudah ada sejak ratusan tahun lalu dan identik dengan makan daging sapi atau kerbau bersama yang diolah dengan beraneka ragam masakan. Sejarah megang berawal dari pada masa kerajaan Aceh dengan memotong hewan dan dibagikan secara gratis kepada masyarakat. Tradisi ini merupakan ungkapan syukur atas kemakmuran tanah Aceh dan sampai saat ini tetap dilestarikan oleh seluruh masyarakat Aceh saat menyambut hari-hari besar suci umat Islam. Itulah tadi tradisi-tradisi unik perayaan Idul Adha di Nusantara. Indonesia memang unik dengan beragam tradisinya ya, yang tentunya menambah perayaan Idul Adha semakin meriah. Sampai jumpa di episode Intips berikutnya. Ya pemirsa, di penghujung acara kami informasikan kepada Anda sejumlah agenda DPR RI pada hari ini, Kamis 13 Juni 2024. Pemirsa, pada pukul 10 pagi ada Komisi 7 DPR RI yang akan melaksanakan rapat kerja dengan Menteri ESDM. Dan juga pada pukul 2 siang, Komisi 3 DPR RI akan melaksanakan rapat kerja dengan Kejaksaan Agung. Juga masih ada sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya pemirsa. Tentunya masih dapat Anda saksikan secara langsung dan juga dapat Anda akses di tvrparlemen.dpr.go.id. Dan pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Kami segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Saya Alfat Rizky dan juga rekan saya. Dan saya Elisa Purba. Sampai bertemu kembali di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, referensi Indonesia.